Cerita awalnya adalah sebenarnya almarhum ayah saya meninggal di tahun sekitar 2013 waktu itu. Karena penyakit. Nah, di situ di saat-saat momen itu saya pribadi saya selalu berdoa. Karena di ajaran Kristen diajarkan mintalah maka kamu akan diberi. Jadi ayah sakit itu karena cancer. Cancer ya Allah. Cancer, kebetulan cancer. Stadium tinggi. Langsung stadium 4. Jadi ketahuannya langsung stadium 4 karena cancer kan memang seperti itu kan modelnya. Cuma ya beberapa tahun sebelum hal itu benar-benar parah itu ya memang terapi apa segala macam dan berobat ke sana ke sini ya tetap tidak ada baik gitu loh, maksudnya ada kebaikan gitu. Ada progres gitu kan. Nah, ya itu di saat itu saya berdoa terus dan pada akhirnya ayah dipanggil akhirnya kan gitu kan kembali. Oke, fine. Aku sudah berusaha untuk berdoa melakukan hal-hal yang terbaik untuk ini tapi tidak ada belum ada progres. Mungkin jawabannya berbeda. Saat itu ibu menemani ayah? Ibu menemani, selalu menemani kemana pun, selalu ditemani sama ibu. Nah, kemudian di 2 tahun setelahnya, yang dipanggil adalah kakak saya, kakak perempuan saya. Berdoalah lagi ini, berdoa meminta bla 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 bla. Tapi ya hati itu kayak nggak tenang gitu loh, nggak ada jawaban atau apalah istilahnya yang bisa menenangkan just fine atau apa gitu, tenang aja ini memang udah atau takdir gitu. Atau apa, tapi ya nggak ada udah. Masih ada perasaan berdosa gitu nggak sih? Maksudnya kok aku kayak ada rasa bersalah gitu. Ya? Apa ini maksudnya apa? Something wrong gitu. Karena kamu sudah mengucapkan mintalah kamu akan diberi gitu. Maksudnya dalam artian saya sudah meminta hal yang ayat Tuhan itu mirip dengan di Islam, Mas. Doani astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku akan kabulkan. Iya, istilahnya seperti itu kan. Terus saya sudah melakukan itu. Saya sudah berdoa, saya sudah memuja dan segala macam lah istilah kasarannya. Tapi ya maksudnya nggak ada ketenangan, nggak ada jawaban, nggak ada keajaiban ataupun apa. Setidaknya adalah sedikit apa gitu ya. Di dalam, kalau misalnya kita mungkin bisa merasakan kali ya di dalam atau hati, kalaupun kehilangan tenang gitu loh. Tapi sampai akhirnya ya bertahun-tahun nggak ada ketenangan sama sekali gitu, masih. Innad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa banyak berlimpah di tengah mendung ya. Alhamdulillah Jogja hari ini sering hujan dan alhamdulillah rahmat turun beserta rahmat kepada Mas Bagas. Alhamdulillah telah di tengah kita, beliau mendapatkan hidayah pada sore hari ini beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan disaksikan oleh jamaah di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Bersama tim Mu'alaf Center Yogyakarta kita akan sedikit mengulik ini tentang keislaman, kemuslimannya Mas Bagas, bagaimana kisah hidupnya dan bagaimana perjuangan dia mendapatkan hidayah dan akhirnya mantap pada sore hari ini beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat yang sebagai penanda beliau telah berikrar bahwa innad-dina 'indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama di seluruh hanya Islam, dan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku dan pengorbananku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb Tuhan semesta alam. Dan kita sapa Mas Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Ini beliau jualan gambar stiker. Jualan stiker. Oh iya sih. Masya Allah. Mas Bagas. Kalau boleh tahu nih, aslinya mana? Terus kenalan dulu deh. Nama, terus aslinya dari mana, usia berapa, statusnya apa nih? Terus sekarang nih kenapa bisa sampai Jogja ini, gimana ceritanya? Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Bagas Regasi Heskiel. Salam dulu, kan kita udah muslim. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Regasi Heskiel. Saya aslinya itu Pontianak, Kalimantan Barat. Aslinya suku Dayak kebetulan. Oh, asli suku Dayak? Ya, asli suku Dayak. Jadi ini memang benar-benar. Oh enggak, ini nggak ada hubungan. Oh nggak ada. Sebenarnya. Ini mah saya aja yang bandel. Oh gitu. Saya aja yang bandel. Soalnya kan Dayak kan identik dengan seperti tato seperti itu. Cuma memang
Kalau memang ciri khasnya Dayak sendiri itu memang ada, tapi kalau saya pribadi nggak ke Oh, situ gitu. gitu. Kemudian saya sekarang berumur 30 tahun di 30 bulan tahun. November besok ini. Mhm. Statusnya sudah duda, Oh, kebetulan Masya beranak Allah. Jadi, satu. Udah nikah berapa tahun sampai kemudian cerai ini? Itu udah sekitar mungkin sekitar 8 atau 7 tahun lalu kayaknya. 7 tahun lalu. Cerai sudah? Cerai Lama. itu udah lama cerai. Kemudian bekerja ke sana ke sini, jadi merantau ya? merantau. Sebelumnya di Jogja tuh dari tahun 2007. Jadi sebelumnya sudah pernah ke Jogja? Sebelumnya sudah di Jogja, sempat di Jogja dari 2007 sampai 2010 mungkin. Kemudian saya sempat kembali ke Pontianak, ke kampung, kemudian kembali ke sini sebentar, terus ke Jakarta gitu. Oh, sempat ke Jakarta Sempat juga? di Jakarta, lama di Jakarta, baru kembali lagi ke sini. Terus ke Jogja lagi dalam rangka kerja juga? Kembali ke Jogja itu sebenarnya dalam rangka buangan. Maksudnya buangan tuh karena pandemi kemarin kan. Oh, jadi karena di pandemi kena dampak pandemi. Kena dampak pandemi, dirumahkan, kemudian di kondisi di Jakarta juga kehidupan yang cukup keras, kita mau susah kan, mau gimana. Akhirnya memutuskan untuk kembali dulu ke Yogyakarta. Langsung Jogja? Langsung ke Yogyakarta. Enggak ke Pontianak. Jadi langsung ke Jogja karena kebetulan saya keluarga udah punya rumah di Jogja kan. Oh, jadi gitu. jadi udah. Ayah, ibu di Jogja? Kebetulan ayah saya udah almarhum. Terakhir ibu masih di sini sekitar 3 atau 6 bulan lalu masih, tapi sekarang lagi balik ke Pontianak gitu. Kalau keluarga masih banyak di Masih ada keluarga di sini, adik saya masih ada beberapa di sini, jadi kembali ke sini gitu. Terus di Jogja sekarang posisinya sudah dapat kerjaan belum nih? Posisi sudah dapat kerjaan, sekarang sudah kerjaan, saya juga sambil merintis usaha, sambil bekerja. Apa nih kalau boleh tahu nanti? Siapa tahu nih teman-teman di Mu'alaf Center Yogyakarta mau bergabung ya, bisa bergabung sama saya. Bisa join partner ataupun bisa bantu lah. Oke, jadi kalau saya bidang usaha yang sedang saya jalani sekarang itu di bidang pet care. Jadi pet care maksudnya adalah pet shop gitu? Bukan pet shop, jadi lebih ke produk. Oh gitu. Ke produk untuk hewan peliharaan. Jadi kalau sekarang saat ini kan kalau Mas misalnya melihara kucing itu masih menggunakan kayak pasir ya untuk tempat pembuangan kotorannya, betul kan? Nah, yang mana pembuangan kotoran dari pasir ini sebenarnya sangat tidak ramah lingkungan kalau saya lihat pribadi, karena saya juga melihara hewan peliharaan ya. Jadi saya menemukan inovasi. Oh, itu Mas sendiri? Iya betul. Jadi saya menemukan inovasi menggunakan produk organik. Jadi menggunakan produk yang berbahan benar-benar organik tanpa bisa diurai gitu nanti? Bisa diurai. Jadi itu bahan utamanya adalah kelapa. Masya Allah. Jadi dari bahan utama kelapa. Nah, itu nantinya apa kelebihannya si kelapa ini? Dia itu bisa menyerap bau kotoran hewan itu jauh-jauh lebih ampuh dibandingkan kita menggunakan pasir gitu. Nanti mungkin bisa kira-kira seperti itulah. Ini kita jadi konsultasi bisnis ya. Gak apa-apa. Jadi malah justru bisnis ya. Kita pengen channel-channel ini bermanfaat ya mungkin. Siapa tahu yang punya kerjaan bisa reseller. Betul. Teman-teman Mu'alaf juga bisa memasarkan. Dan ini benar-benar menginspirasi bahwa ternyata Mu'alaf itu bukan hambatan ketika dia hijrah ke Islam, bukan hambatan kemudian nggak sukses gitu. Artinya sebenarnya kembali kepada diri sendiri. Ada Mu'alaf yang setelah Mu'alaf tambah sukses, ada yang Mu'alaf setelah Mu'alaf tambah bangkrut gitu. Ada banyak sekali. Makanya ini sebenarnya kita kembalikan diri sendiri. Agama itu hanya untuk menuntun dia kepada jalan kebenaran. Betul. Nanti seperti apa kemudian dia mengolahnya di kehidupan dunianya tergantung orang masing-masing. Betul. Nah, terus kemudian tadi Mas Bagas punya produk pet shop, terus sekarang kerja di mana? Kalau kerja saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Kalau misalnya saya akan jelaskan tentang ininya mungkin nggak boleh karena itu peraturan perusahaan. Jadi intinya saya kerja di sebuah perusahaan di mana bidangnya itu adalah memoderasi konten-konten yang media sosial di internet gitu. Jadi memoderasi konten-konten yang tidak layak untuk ditampilkan. Contohnya gitu. Memfilter. Kayak semacam badan sensor gitu. Betul. Kayak apa ya, istilah mungkin kasarannya kayak polisinya di dunia internet gitu ya. Jadi kalau ada konten-konten yang mengandung kekerasan atau seksualitas atau ujaran kebencian seperti itu kita harus memoderate dan kita harus memban. Terus kembali ke
tema utama kita. Gimana nih Mas Bagas, yang mana Pontianak ini kan apalagi Dayak kan identik dengan non Muslim, ya kan? Identik dengan Kristen ataupun Katolik ataupun malah tidak beragama sama sekali. Betul. Nah, kenapa bisa sampai mendapatkan hidayah Islam? Awal mula gimana ceritanya, terinspirasi kok Mas Bagas bisa dapat hidayah? Awal mulanya terinspirasi gimana ya? Ada sosok yang memancing Mas Bagas untuk pengen tahu, untuk kemudian strong way-nya itu apa? Enggak sih sebenarnya. Kalau saya pribadi sih dari kecil memang saya kurang agak memahami ajaran apa yang saya terima gitu. Dalam artian Kristen ya, dalam hal Kristen gitu. Jadi tapi sudah proses baptis? Saya sudah proses baptis, kemudian saya aktif di gereja juga, dibilang aktif ya, bisa bilang aktif, dibilang enggak juga ya. Jadi di antaranya dah, tengah-tengah lah. Selama waktu masih karena masih muda ya, dulu itu artinya sering ke gereja? Sering ke gereja. Cuman nggak terlalu yang akhirnya kuat menjadi pemuda gereja gitu? Tidak yang nggak sampai ke situnya gitu. Ikut sekolah minggu? Ikut sekolah minggu, tapi malas-malasan. Oh, tapi malas-malasan, formalitas. Jadi kita kalau Islam ya sholat malas-malasan. Nah, jadi gitu. Jadi ya tetap kalau pas masih kecil mau sekolah minggu ya tetap pasti ada ngambek-ngambekan karena pasti lebih fokus nonton kan. Betul. Hari Minggu gitu kan. Jadi seperti itu. Hidayahnya jadi ya itu. Jadi tepatnya tahun berapa atau tahun berapa ini ya? Jadi gini, cerita awalnya adalah sebenarnya almarhum ayah saya meninggal di tahun sekitar 2013 waktu itu. Karena penyakit. Nah, di situ di saat-saat momen itu saya pribadi saya selalu berdoa. Karena di ajaran Kristen diajarkan mintalah maka kamu akan diberi. Artinya Mas Bagas berdoalah, masih meyakini bahwa ini Yesus nih, saya harus berdoa nih. Saya harus berdoa sama untuk Yesus sama Tuhan Bapak. Gitu. Betul, untuk kesembuhan ayah saya gitu. Saya benar-benar berdoa. Artinya masih punya iman gitu loh. Iman saya waktu itu ya masih dibilang kuat gitu. Maksudnya saya meminta, saya memohon pertolongan, memohon untuk kesembuhan untuk ayah saya, walaupun saya tahu itu nggak instan kan, tapi kan at least saya melakukan karena ayah saya pribadi itu memang yang benar-benar orangnya aktif di gereja. Pendeta? Bukan? Tidak, bukan pendeta. Jadi tapi dia memang aktif, dia aktivis di gereja. Jadi dia kalau misalnya disuruh khotbah dia mau khotbah. Masya Allah. Dia kami waktu itu kebetulan sering pindah-pindah gitu kan. Ayah Kristen atau Katolik? Kristen. Kami Kristen, keluarga Kristen asli Kristen. Waktu kami tinggal di Manado waktu itu dia melihat. Masya Allah. Jadi Mas Bagas ini udah sampai kemana-mana ya? Jadi dari kecil tuh kita udah pindah-pindah sebenarnya. Gitu. Jadi udah pindah-pindah. Jadi dari SD tuh udah masuk ke Sampit, itu saat perang Sampit tuh saya juga pernah masuk ke situ. Kemudian setelah itu kita pindah ke Sulawesi. Jadi awalnya kita pindah ke waktu itu di Manado, daerah sebenarnya bukan di Manadonya, tapi di kabupatennya itu dia kayak Bitung namanya, Kota Bitung. Jadi di Kota Bitung itu apalagi mayoritas di Manado itu kan Kristen ya. Gereja di mana-mana itu gereja gitu kan. Nah, di suatu tempat, di suatu daerah di sana itu ada gereja tuh yang kayak udah mau roboh gitu loh. Ada gereja yang pokoknya kecil, bangunannya kecil, dia udah mau roboh. Kalau misalnya kena gempa itu pasti habis itu. Nah, ayah saya sendiri dia menggunakan dana pribadi dan mencari teman-temannya untuk mari kita bangun nih gereja. Jadi kayak gitu. Jadi sistemnya ya udah voluntary gitu. Voluntary, kita bangun nih gereja sampai ini benar-benar jadi gitu loh. Setidaknya dia nggak roboh lah. Dan itu jadi saat itu. Nah, tapi di satu sisi lagi di saat kami pindah lagi ke Gorontalo yang dimana notabene-nya adalah mayoritasnya masyarakat Islam, Muslim, kebetulan tuh kan di depan kantor di rumah dinas kita kan kita tinggal di dalam kantor ya. Di rumah dinas kita di depan. Dinas apa? Bapak dinas? Kebetulan iya, dinas di Pertamina kebetulan. Oh, Pertamina. Di Pertamina. Jadi kita tinggal di rumah dinas itu di Gorontalo. Saya ingat banget tuh kejadiannya di Gorontalo, di rumah dinas di Pertamina Gorontalo. Nah, di depannya itu dulu ada musola. Dulu ada musola sama, dia bentukannya itu kecil cuma berapa kali berapa, kemudian dan nggak layak untuk kalau kata bapak saya kasarnya
itu udah nggak layak untuk ditempati, untuk buat kalian ibadah berdoa, gitu untuk ya. ibadah itu udah nggak layak gitu loh. Itu sangat-sangat nggak layak. Nah, ayah saya kembali lagi melakukan itu. Dia menggunakan Oh, Masya Allah. Jadi dana, ayah itu punya iya, jiwa sosialnya itu sangat ya? tinggi, Nggak cuma di agama Kristen doang ya? betul. Bahkan sempat waktu itu kalau kata orang zaman sekarang tuh viral kali ya. Sempat dia waktu itu agak terkenal di Gorontalo, itu orang Kristen yang bangun masjid Masya Allah. di kantor itu tuh dia gitu. Cuman sayang ya ayah waktu itu belum dapat Betul, hidayah betul ya, lah, Masya belum Allah. dapat hidayah. Jadi dia membangun dia mencari kayak rekan-rekannya, dia kata-katanya seperti ini. Kamu kalau nggak mau ngebantu bikin rumah ibadah, kamu berdosa loh. Jadi istilahnya tuh kayak kata-kata ininya ya, kata-kata apanya pemancingnya biar Ngancem membantu gitu. ya. Istilahnya gitu Sedikit ya. ngancem. Kamu kalau bahasa kasarnya, kalau lu banyak duit nggak mau bantu orang bikin rumah ibadah, lu bahaya gitu kan. Nah, akhirnya diancam, bukan ancam sih, jadi kayak bercandaan ngajak seperti itu gitu. Akhirnya ya dibantu semua Sampai itu sama jadi partner-partner kerja yang lain dibantu sampai jadi, dan Masya Allah. dari musola itu akhirnya jadi masjid gitu. Masya Allah. Dibikin jadi luar masjid biasa. gitu, dan itu warga situ tuh senang banget gitu, dan ya Dan memang ayah sudah biasa hidup dalam toleransi betul, beragama hidup ya? dalam toleransi beragama. Saya juga Ada keluarga yang masuk yang Islam? kalau keluarga dari kalau keluarga dekat tidak ada, kalau Tidak ada. keluarga jauh dari ibu saya memang ada. Dari keluarga ibu saya ada beberapa banyak bahkan, tapi kalau dari keluarga inti dekat belum ada. Artinya nggak jadi persoalan sejak awal ya? Iya, betul. Terus ceritanya gimana tuh ketika ayah Nah, sakit? jadi- Ayah sakit apa mas? Kalau boleh tahu. Jadi ayah sakit itu karena cancer, Oh kanker ya Allah. cancer, Ya. kebetulan cancer. Stadium tinggi. Langsung stadium 4. Jadi ketahuannya langsung stadium 4 karena cancer kan memang seperti itu kan modelnya. Cuma ya beberapa tahun sebelum hal itu benar-benar parah itu ya memang terapi apa segala macam dan berobat ke sana ke sini ya tetap tidak ada baik gitu loh, maksudnya nggak ada kebaikan Nggak gitu. ada progres ya? Progres gitu kan. Nah, ya itu di saat itu saya berdoa terus dan pada akhirnya ayah dipanggil akhirnya kan gitu kan kembali. Oke, fine. Aku sudah berusaha untuk berdoa melakukan hal-hal yang terbaik untuk ini, tapi tidak ada belum ada progres. Mungkin jawabannya berbeda. Saat itu ibu menemani ayah? Ibu menemani, selalu menemani kemanapun, selalu ditemani sama ibu. Nah, kemudian di 2 tahun setelahnya, yang dipanggil adalah kakak saya, kakak perempuan saya, saya satu-satunya. Kalau beliau sendiri itu ada masalah dengan lambung, ada masalah dengan apa ya? Kayak GERD? saya kurang Atau paham asam bahasa. lambung? Kayak asam lambung tinggi yang benar-benar yang udah parah Iya, itu ya, iya, itu ya. Nah, itu ya. Nah, di situ kembali lagi ke posisi itu. Berdoalah lagi ini. Berdoa meminta bla 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 bla. Tapi ya hati itu kayak nggak tenang gitu loh. Nggak ada jawaban atau apalah istilahnya yang bisa menenangkan, just fine atau apa gitu, tenang aja ini memang udah atau apa gitu, takdir atau apa, tapi ya nggak ada udah. Masih kayak, ada perasaan berdosa gitu nggak sih? Maksudnya kok aku iya kayak ada rasa bersalah gitu. gitu ya. Apa ini maksudnya apa? Something wrong gitu. Something wrong, karena kamu sudah mengucapkan mintalah, kamu akan diberi gitu. Maksudnya dalam artian saya sudah meminta hal yang ayat Tuhan itu mirip dengan di Islam, Mas. Iya, Do'ani astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku akan kabulkan. Iya, istilahnya seperti itu kan. Terus saya sudah melakukan itu, saya sudah berdoa, saya sudah memuja dan segala macam lah istilah kasarannya. Tapi ya nggak ada, maksudnya nggak ada ketenangan, nggak ada jawaban, nggak ada keajaiban ataupun apa. Setidaknya adalah sedikit apa gitu ya. Di dalam, kalau misalnya kita mungkin bisa merasakan kali ya di dalam atau hati kalaupun kehilangan tenang gitu loh. Tapi akhirnya sampai ya bertahun-tahun nggak ada ketenangan sama sekali gitu, masih tetap merasa bersalah. Akhirnya kayak menyalahkan diri sendiri lagi, apa salah saya di mana atau salah keluarga saya di mana. Jadi gitu sekarang kan. saudara kandung habis ya? Saudara kandung masih. Jadi kita 4 bersaudara. 4 bersaudara. Kebetulan itu tadi kakak pertama. Cuma cewek satu-satunya. Itu yang dia lain nomor kedua. Adik-adik semua. Ada abang Sama kemudian adik laki-laki. adik laki-laki gitu. Jadi seperti itu. Terus? Nah, kemudian ya selama beberapa saat ya saya kayak seperti orang yang nggak punya agama gitu. Artinya ada keputusasaan. Ada keputusasaan sedikit gitu. Jadi tapi masih mohon maaf, tapi masih agnostik. Artinya
Bang Bagas masih punya keyakinan bahwa ada Tuhan di alam semesta ini ada. Iya. Cuman kenapa nggak mau nolong gitu? Kenapa tidak mau nolong gitu ya? Seperti itulah. Jadi ya seolah-olah kayak itu apa itu agama itu apa itu? Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah pernah melakukan hal itu dan saya tidak merasakan apapun yang berubah dalam hidup saya gitu kan. Kemudian ya apalagi setelah kejadian itu ayah meninggal, kemudian ditinggal ibu, ekonomi merosot, segala macem, hutang di sana sini, Jadi akhirnya seperti itu kan. Udah masa drop ya? Masa drop, udah melakukan usaha gagal, melakukan usaha ini gagal, usaha itu gagal ya. Dia udah kayak ngambang ya. Dan untuk iman itu ya kayak orang udah nggak punya iman gitu, nggak punya keyakinan. Tapi di saat itu sebelum tadi kejadian ayah meninggal, kakak meninggal, itu kondisi keimanan abang nih, ada merasa pas lagi deket nggak sama Tuhan gitu waktu itu? Atau ya wajar dong ketika nggak deket sama Tuhan, Tuhan nggak ngabulin. Betul, gitu. betul. Pernah ngerasain gitu nggak? Pernah sih, pernah merasakan hal-hal kayak gitu juga sih. Ya jadi kayak gitu sih, saya juga agak gimana ya untuk menjelaskannya itu agak susah juga sih. Tapi tetap nggak tenang gitu? Tetap nggak tenang, sampai pada akhirnya saya baca-baca waktu itu. Saya baca-baca tentang, nggak sengaja sih kebaca tentang beberapa artikel tentang Islam, tentang agama. Di internet? Di internet, membaca. Wah menarik nih bahwa Islam itu adalah seperti ini. Saya sebenarnya mengenal Islam sudah cukup lama, udah tahu juga kayak gimana Islam itu. Ada ini nggak? Ada sebelum mengenal Islam, tadi sebelum baca-baca tuh ada sesuatu stereotip yang terbawa nggak bahwa ada. Islam ini agama radikal, kolot, macam-macam yang diisukan media saat ini tuh ada nggak sih? Nggak ada. Kalau saya pribadi dan itu nggak ada karena saya diajarkan juga sama ayah saya bahwa Islam tuh bukan hal yang seperti itu juga gitu. Maksudnya tidak semua Islam itu jahat, tidak semua. Artinya ayah ini luar biasa bijak. Betul, bijak. Jadi dia nggak membenci. Kamu nggak boleh, kamu jangan bergaul atau apa atau ini atau tidak. Jadi dia memberikan paham tidak semua Islam itu teroris. Misalnya Islam kan dicap teroris misalnya zaman dulu itu waktu zaman tahun 2011 lah misalnya PTC itu kan. Islam itu teroris. Enggak, bukan seperti itu. Bukan Islam yang teroris, tapi orang-orang itu yang mengatasnamakan Islam. Mereka yang penjahatnya, bukan Islamnya, seperti itu gitu. Oh iya benar juga. Ya emang benar. Jadi memang ada kedekatan antara Bapak dengan ayah ya? Betul. Jadi emang seperti itu dan saya pribadi memang menganggap ya Islam itu baik gitu. Bukan orang-orangnya. Tergantung kembali lagi ke orang manusia, orangnya, oknumnya itu tadi gitu loh. Itu sih. Terus gimana? Akhirnya kisah tadi sempat akhirnya down, banyak ada utang, usaha gagal dan lain. Terus turning point-nya gimana? Turning point-nya itu jadi apa ya? Setelah saya searching lagi, setelah saya memikirkan lagi bahwa sebenarnya Islam itu seperti ini, Islam itu mengajarkan hal yang seperti ini. Kita berdoa itu kepada siapa? Tuhan kita itu siapa? Jauh lebih paham. Karena sebenarnya di satu sisi juga sebenarnya si Yesus sendiri juga meminta kepada Allah. Kalau di Kristen ya. Ada proses berpikir. Ada proses berpikir di situ. Saya pernah di Kristen. Di suatu kalimat di Injil mengatakan bahwa Yesus meminta kepada Allah. Di situ saya berpikir, Allah, siapa sih Allah? Berarti kalau saya harus mencari tahu Allah ini siapa. Nah, di situ akhirnya baca juga umat muslim berdoa meminta langsung kepada Allah tanpa perantara lain gitu loh. Maksudnya langsung meminta, sedangkan saya meminta kepada Yesus minta kepada Allah gitu kan. Atau mungkin Yesus meminta kepada siapa kan nggak tahu ya, misalnya istilah teorinya ya kayak gitu. Jadi ternyata Allah tuh di Islam. Allah tuh adanya di Islam. Kamu kalau meminta kepada Tuhan yang the real God gitu, misalnya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, dan kamu harus berdoa di sini. Nah, jadi abang ada kepikiran nggak? Ada similarity, ada kesamaan antara Tuhan yang orang-orang Nasrani atau Kristen Katolik sembah dengan orang Islam tuh, ini tuh sebenarnya Tuhan yang sama gitu. Tuhan yang sama. Actually dan itu abang ngerasain? Iya, kalau saya pribadi saya berpikir seperti itu karena ya kalau teman-teman juga yang misalnya masih Nasrani saat ini ada keinginan untuk di Islam. Kalau kita pikir secara secara simpel.
Yesus pernah meminta kepada saat itu dia meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kekuatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu. Kalau kita pikir, kita harusnya bisa berpikir lah, Allah itu siapa? Yesus meminta kepada Allah. Allah ini cuma satu, Allah ini ada di Islam gitu. Dari situ sebenarnya kita sudah bisa berpikir bahwa yang sebenarnya yang harus kita sembah itu langsung ke Allahnya, ke Allah, bukan Allah. Allah itu cuma bahasa lainnya Allah aja sebenarnya. Penulisan seperti itu. Jadi itu aja sih kalau saya. Terus setelah itu next step-nya apa? Setelah akhirnya punya proses berpikir, merenung, ternyata ada similarity, ada kesamaan antara Tuhan orang Nasrani dengan orang Islam dan abang tadi bilang bahwa ternyata Islam tuh ibadahnya langsung loh ke Allah, nggak pakai perantara. Nabi Muhammad itu nggak kita sembah, tapi menuntun jalan gimana caranya ibadah dengan baik dan benar. Betul. Itu terus akhirnya gimana? Ya akhirnya saya masih mempelajari, masih ada kayak pertentangan, bimbang ini, membandingkan ini itu. Apa ya? Ya kayak ajaran-ajaran lah, ya ajaran-ajaran yang kayak misalnya ya simpelnya di Kristen lah. Kita kalau di Islam haram hukumnya untuk memakan babi misalnya. Di Kristen nggak masalah kamu memakan babi, apapun hal itu. Alkohol misalnya gitu kan. Nah sekarang gini deh, simpelnya buat teman-teman yang Nasrani juga. Di suatu ketika dicerita, kalau kita misalnya kita umat Nasrani, pasti kita pernah nonton filmnya Yesus ya. Di suatu ketika Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan. Kerasukan makhluk halus, jin atau apalah, roh lah seperti itu, spirit ya gitu ya. Di saat itu Yesus berkata, "Hai setan, pergilah kamu ke babi-babi itu." Pergilah kamu ke babi-babi itu. Kemudian setan itu pergi ke babi-babi itu dan babi-babi itu terjun dari jurang. Now I ask you, kamu umat Nasrani, kamu makan babi berarti kamu makan setan. Atau minimal mediumnya setan ya. Mediumnya setan. It say kamu udah bisa makan setan ya udah gitu loh. Kamu sudah memakan setan yang mana itu Yesus mengirim itu ke babi-babi itu gitu loh. Salah satunya itu pemikiran saya pribadi ya, bukan apapun ya, bukan apapun ya. Artinya emang ya pandangan pribadi nggak bisa dipersalahkan. Betul, nggak bisa dipersalahkan. Dan memang secara teori kesehatan pun, kesehatan pun ya ternyata banyak sekali keburukan. Betul, banyak sekali keburukan yang ada kemiripan DNA sehingga ketika manusia makan makan babi itu kemudian DNA-nya akan menyatu, kemudian sifat-sifat buruk babi itu menurun, gitu. Makan kotoran, LGBT, betul, hilang rasa cemburu dan lain-lainnya. Terus luar biasa nih Mas, Masya Allah. Setelah tadi babi, terus ternyata alkohol yang sesuatu yang diharamkan dihalalkan, yang dihalalkan diharamkan. Terus apa langkah berikutnya dan berapa tahun tuh jeda kemudian pencarian itu? Pencarian itu cukup ya sebenarnya nggak begitu lama sih untuk maksudnya. Dari sekarang ini? Enggak, maksudnya dari yang waktu itu. Jadi misalkanlah tahun 2000, jadi sekitar tahun 2015 itu saya udah mulai benar-benar tidak. Terpuruknya 2000? Oh, kalau saya terpuruknya sendiri itu di tahun 2000, dari tahun 2013. Jadi 13, kemudian 2015 lagi, itu kan 2015 kakak saya yang dipanggil. Jadi cuma berselang 2 tahun 3 tahun dari setelah ayah saya, kakak saya dipanggil, udah itu benar-benar masa terpuruk. Di situ itu dialami bareng-bareng keluarga. Bareng-bareng. Sama ibu atau ayah. Saya kurang tahu dengan perasaan saudara saya yang lain. Tapi dari yang saya lihat, yang mereka pasti sangat tertekan juga. Apalagi sama. abang sebagai anak tertua ya. Abang anak tertua dan beliau paling dekat dengan ayah saya waktu itu. Jadi yang benar-benar ya tertekan, terpukul semua merasakan gitu. Terpuruk akhirnya sampai jatuh di titik yang benar-benar yang kita tuh udah susah untuk bergerak lah, istilah kasarannya kayak gitu. Ya di semenjak itu ya saya udah nggak mempercayai, maksudnya sudah nggak mengimani tentang Kristen lagi. Sekitar tahun 2017 dari sebelum tahun 2017 saya mempelajari akhirnya tahun 2017 saya ingin mengimani itu. Mengimani Islam. Tapi sebelumnya adakah
perbandingan agama dengan yang lain? Maksudnya selain Islam, katakanlah Hindu, Buddha, atau Konghucu atau Yahudi bahkan? Enggak. Kalau saya sendiri atau saya enggak langsung fokusnya ke Islam? Langsung fokus ke Islam karena Masya Allah. saya enggak mempelajari dulu yang lain apa ini itu karena itu cuma buang-buang waktu saya malah malas gitu. Karena saya udah langsung punya teori sendiri, maksudnya pemikiran saya sendiri yang kita sembah tuh sama satu kok. Ya, titik terdekatnya itu gitu. Langsung ke situ loh. Kalau yang mungkin agama lain saya nggak tahu mereka menyembah apa, tapi ya yang saya tahu cuma ini aja gitu kan. Ya udah jadi langsung ke situ gitu. And then ya tahun 2017 saya mencoba untuk mengimani. 2017. Tapi masih sebatas pengen kenal, tapi saya udah mulai kayak mempelajari kayak apa ya, gimana sih tata cara sholat misalnya, apa yang kita ucapkan di saat kita sholat. Lewat siapa? Saya selalu belajar lewat internet. Masya Allah, jadi tanpa ada pembimbing? Jadi awalnya saya belajar melalui internet, membaca, terus mendengarkan video juga di YouTube sangat membantu. Kemudian saya mengenal beberapa teman, kondisi di Jogja saat itu? Waktu itu di Jakarta kalau nggak salah. Iya di Jakarta. Di tengah hiruk pikuk. Betul, di tengah hiruk pikuk. Gitu. Masih kerja nggak waktu itu? Masih kerja. Saya kerja di Jakarta sekitar berapa tahun? 3 tahun mungkin, 3 tahun atau 2 tahun gitu. Tapi ya itu sambil belajar, sambil sesekali ngeliat nonton YouTube, tanya teman-teman juga apa gimana ini itu. Ya dibimbing juga gitu. Cuma ya saya masih istilahnya tuh saya tuh kayak apa ya? Kayak orang yang baru aja jatuh dari tempat yang paling kotor kemudian menginjakkan sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang benar-benar kayaknya tuh susah untuk menerima saya gitu loh. Jadi masih masa insecure ya? Betul, masih merasa insecure. Aku ini kotor, betul. Udah tatoan saat itu? Udah tatoan. Saya tatoan udah lama gitu kan. Udah lama ya? Udah lama, udah 2000 berapa gitu, udah tatoan. Terus setelah itu gimana cara akhirnya perjalanan kok sampai ke Jogja lagi kemudian sampai ke sini ya. Jadi itu sebenarnya ada cerita lucu sebelum saya saat ini gitu. Jadi tahun 2000 berapa ya? Tahun 2017 atau 2018 kayaknya. Saya sempat ke sini. Jadi waktu itu saya sempat ke sini. Saya sebenarnya mau langsung gitu ceritanya gitu, mau langsung mensyahadatkan gitu kan istilahnya. Jadi sebenarnya udah mantapnya udah cukup lama. Udah cukup lama. 2017 ya? 3 tahun yang lalu. Iya, udah lama sebenarnya. Jadi saya sempat ke sini. Saya ke kantor sebelah sana ternyata. Oh iya. Waktu kita masih kantor sebelah. Saya tidak tahu kan di Instagram kan kantor sebelah sana. Nah pas kebetulan ternyata lagi kosong, lagi nggak ada orang gitu kan. Lagi nggak ada orang. Oh ya udahlah, mungkin masih lagi pada makan atau apa. Kira saya sempat nunggu di luar beberapa jam atau 2 jam. Balik lagi, oh masih belum ada orang. Ya udah akhirnya pas saat itu juga ternyata saya panggilan lagi harus balik ke Jakarta gitu, harus kerja gitu, kembali ke Jakarta. Jadi akhirnya ya itu terhalang lah segala macam problem dan masalah. Jadi kesini kesimpulannya cuma buat syahadat doang, buat main sama syahadat. Iya, pas waktu itu ya. Benar-benar pindah sini. Pas waktu itu mau syahadat doang waktu itu. Nah, akhirnya setelah pindah ini ke sini itu kan tahun lalu kan saya baru pindah lagi ke sini. Baru akhirnya pada saat inilah baru bisa saat yang kira-kira tepat gitu. Sebenarnya kalau misalnya saya pribadi mengimani atau percaya akan agama Islam itu sebenarnya saya sudah lama. 2017 itu? Iya, saya sudah benar-benar sudah lama. Sejak saat itu ada upaya-upaya untuk aku syahadat sama orang situ, belum ada kepikiran ke situ? Sama ada, waktu itu ada. Pernah mau kayak gitu, cuman masih tetap tuh kayak ada halangan yang sebenarnya tuh simple gitu loh, maksudnya tuh artinya mungkin ya takdirnya berjodoh dengan orang-orang Jogja ya, atau mungkin di satu sisi kayaknya kamu belum siap, kamu harus lebih belajar lagi, mungkin bisa aja seperti itu kali ya. Tapi saat itu kembali ke Jakarta harus masih belajar terus atau masih belajar, disibukkan dengan kerjaan? Sibuk dengan kerjaan di situ ya, di tes mungkin juga. Di satu sisi di saat saya mulai mengimani Islam sebagai agama saya juga merasakan ketenangan. Di satu sisi semakin mantap, gitu. Ada ketenangan dalam diri sendiri. Terus kemudian di jalan-jalan, maksudnya di path saya di kerjaan saya tuh juga lancar gitu. Saya berdoa udah bukan kepada yang lain tapi langsung kepada Allah. Gitu loh. Artinya benar-benar waktu itu benar-benar udah iman ya? Udah iman gitu. Cuman memang belum ada syahadat aja ya? Belum ada syahadat. Jadi sudah seperti itu, walaupun saya masih belum tahu tata cara saya berdoa pun masih seperti misalnya kayak tata cara saya berdoa di dalam Kristen gitu. Saya nggak tahu apakah itu
apa namanya bisa atau enggak, tapi saya membuktikan bahwa ya itu didengar juga, gitu. Benar, luar biasa. Didengarkan oleh Allah. Ini gitu. namanya masa-masa fatroh, masa-masa wahyu. Kalau dalam zaman Rasulullah itu ada istilah, ada seorang apa namanya, seorang tokoh namanya Waraqah bin Naufal dan beberapa tokoh yang lainnya, ada 3 orang atau 4 orang gitu, yang dia itu meyakini aja yang Allah, cuman nggak tahu cara berbedanya. Ini persis seperti ya, Mas seperti itu. Bagas ini. Jadi masih belum tahu gitu caranya berdoa itu seperti apa. Kita harus mengucapkan ini sampai akhirnya ke Jogja, diterima kerjaan. Ini udah sejak kapan nih sampai sekarang ini? Kalau dia saya Masuk Jogja lagi. jadi masuk Jogja lagi saya tahun lalu sebenarnya. Selama ini saya masih kerja, maksudnya tuh freelance. Actually sebenarnya waktu awal-awal masuk ke Jogja lagi saya mulai freelance lagi sebenarnya. Freelance di apa? Basic saya kan sebenarnya di graphic design ya, di desain, di graphic design dan fotografi. Jadi awal-awal masuk Jogja saat itu masih masa-masa pandemi juga kan, masih susah, jadi masih freelance dari website juga. Kemudian baru tahun-tahun ini baru saya di perusahaan. Tapi dari jauh sebelumnya tuh saya sambil usaha gitu, maksudnya sambil bikin sesuatu, sambilan gitu, tetap ada sambilan usaha gitu, tetap walaupun pionir. Oke. Terus akhirnya sekarang sudah bersyahadat, alhamdulillah. Betul. Kita saksikan bersama, alhamdulillah. Nggak sendiri Mas, di sini kita punya teman-teman para muhajirin, para orang insan hijrah, mu'alaf yang bertato, jadi nggak usah takut Mas. Tato yang penting hatinya nggak tatoan. Yang penting hatinya Hello Kitty ya. Kitty. Tampangnya aja. Tampangnya itu. Nanti insya Allah kita akan saling sama-sama belajar. Iya. Sebelum kita akhiri nih Mas, ada nggak pesan-pesan yang disampaikan kepada teman-teman yang masih ragu dalam proses pencarian itu? Ya semoga menginspirasi nih teman-teman. Karena banyak di DM kita, kita Instagram, kemudian ada chat di WhatsApp itu. Keraguan-keraguan yang memang akhirnya ya memang harus diungkapkan, didiskusikan, nggak cuma dipendam gitu. Seperti Mas Bagas tadi, akhirnya dari tahun 2017 sampai sekarang ini kan baru benar-benar terrealisasikan ya. Nah ini apa kira-kira yang mau disampaikan sama teman-teman? Apa ya? Udahlah, nggak usah ragu gitu. Apa sih yang harus diragukan? Kalau kalian hanya ingin membandingkan sesuatu ajaran, ya mending kalian belajar aja, nggak usah mengimani gitu. Iman itu beda dengan belajar actually sebenarnya. Iman tuh kayak harus iman tuh ya, langsung ambil. Kamu harus mempercayai itu. Kalau kamu masih mau belajar, nggak ada kesempatan kedua. Kalau kamu masih mau belajar, ya kamu belajar aja, nggak usah mengimani. Atau mending kamu nggak usah punya agama aja, kalau cuma ngambang gitu. Tapi itu kan nggak baik, nggak benar gitu. Islam adalah baik. Islam itu kasih sayang. Islam itu mengajarkan kita tentang kebaikan. Islam itu mengajarkan kita bagaimana caranya berkomunikasi dengan pencipta, istilahnya kasarnya seperti itu, dengan Allah, dengan yang selalu membimbing kita gitu loh. Dengan zat yang selalu melihat kita, tapi kita nggak bisa. Kita nggak bisa menembus karena emang kecil sekali. Betul, gitu loh. Dan nggak perlu perantara. Nggak perlu perantara. Iya. Nggak perlu ini clear. Nggak perlu perantara. Kita hanya cukup berdoa, melakukan apa yang diperintahkan. Udah. Dan itu sudah dibuktikan. Hidupmu bakal tenang. Kamu akan merasakan hal yang benar-benar nggak pernah kamu rasakan sebelumnya gitu loh. Di dalam hidupmu, di dalam karirmu, di dalam masalah percintaanmu mungkin gitu kan. Semua itu bakal lancar kalau kamu sudah seperti itu. Tapi yakin nih setelah masuk Islam segera nggak mengakhiri masa jomblonya ini. Banyak insya Allah setelah mu'alaf akhwat ya, perempuan ya baik-baik. Enggak. Belum dulu ya? Belum. Masih gitu. Ingin memperbaiki dulu. Ini saya mau sharing aja nih, baru aja ini. Soal kelancaran ya, wah asmara mah enggak ya. Soal kelancaran rezeki lah, misal usaha lah. Saya baru aja tadi datang ke sini kan gitu kan. Datang ke sini, saya kan baru memposting produk saya tuh baru 2-3 hari ini kan di e-commerce. Oh, itu baru. Saya baru benar-benar mempostingkan ya, baru benar-benar postingkan. Jadi sebelumnya saya masih riset dulu. Udah lama, udah cukup lama, sebulan lah, nggak lama-lama amat. Beberapa aktivis di Malau Center juga pet shop. Oh gitu ya, boleh ya. Kita bisa inilah, nanti ya. Atau siapa tahu bikin konten lain gitu. Panjang dong kontennya. Jadi pas baru aja masuk ke situ tadi duduk nggak lama ngobrol-ngobrol langsung masuk pesanan gitu. Langsung masuk pesanan langsung
nggak tanggung-tanggung. Yang kemarin baru 1 pieces, 2 pieces langsung 6 piece gitu. Masya Allah. Gitu langsung 6 Oke, piece. setelah ini harus ribuan pieces. Ya, teman-teman viewers harus Malah promosi ya, Nggak apa-apa. Beneran, kita bagaimana tayangan ini menginspirasi dan bermanfaat Betul, sebesar-besarnya betul. untuk para pejuang pencari hidayah ini. Betul. Ya, kita pengen mendukung para mu'alaf supaya dia bangkit, kemudian kalau bisa nggak cuma bangkit, berlari mas. Berlari. Ya, menyambut seruan hidayah itu benar membawakan bermanfaat untuk yang lain. Betul. Artinya, nanti kalau memang produk ini bagus ya kita akan gimana caranya biar channel Mu'alaf Center ini jadi ininya promotor. Betul, jadi promotornya ya. Bisa itu, bisa banget tuh, bisa banget. Iya sih, betul, Oke. betul. Terus selanjutnya ada resolusi nggak yang pengen dicapai setelah hijrah ini? Kemudian Setelah apa yang hijrah ini. diharapkan untuk keluarga yang mungkin ini keluarga masih ada yang sudah belum. dapat hidayah? Belum. Saat ini belum. Apa resolusi coba sampaikan? Semoga didengar dan salah satu viewer kita yang solih yang doanya terkabul mendoakan Mas Bagas supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang diinginkan? Kalau saya pribadi untuk kedepannya, khususnya untuk saya, ya saya harus diperbaiki. Maksudnya diperbaiki dalam hal agama ini. Saya juga kan masih belum ada apa-apa. Saya juga butuh bimbingan kayak dari Mas gitu kan. Harus apa makna yang dibalik itu, gimana memahami tentang benar-benarnya Islam ini gitu. Belajar sama-sama gitu. Saya inginnya ke situ untuk saya pribadi ke depannya, lebih ke situ. Kalau misalnya untuk mengajak keluarga atau mengajak rekan atau orang lain itu kayaknya saya masih belum jauh. Nanti dulu, keep dulu karena ilmu saya juga cuma cetek doang gitu. Daripada nanti malah berdebat. Malah cerita agama yang saat ini yang sebelum malah jadi nanti kan sok tahu, kamu baru aja sok tahu gitu kan. Jadi kan nggak enak gitu kan. Jadi saya benar-benar harus mendalami dulu, saya harus tahu dulu. Saya juga harus bisa gimana caranya membawa dengan tanpa paksaan, mengenalkan kan itu yang sangat-sangat benar harus susah. Buktikan bahwa Islam itu baik. Betul, buktikan dengan itu. Untuk mama ya kan, untuk abang-abang, adik ya, yang paling penting tuh bagaimana Islam tuh tunjukkan bahwa Islam tuh adalah agama yang rahmat, agama yang kasih sayang tadi seperti yang Mas sampaikan. Agama yang benar-benar membawa perubahan ke yang lebih baik, bukan ke yang lebih buruk ya kan.